Hai, as we promised setelah review pertama tenda Arpenas Fashion Black versus MH100, sudah nonton belum? Nah, hari ini aku dan Mutia akan review beberapa foot gear. Nah, mungkin Muti dulu ya, tapi sementara ada pesawat lewat nih, bentar dulu ya. Oke, jadi yang pertama Muti akan review sepatunya dia dulu deh, biar mungkin bisa jadi pilihan. Sekarang aku mau nge-review sepatu pertama aku selama naik gunung bareng tim Sukakema. Apa nih namanya? Aku tadinya mau pakai sepatu gunung yang lama dulu ceritanya, sebelum beli sepatu ini. Terlalu lama nggak dipakai, jadinya dia tuh udah kebuka loh outsole-nya. Iya. Gitu. Terus akhirnya beli sepatu MH100 versi woman-nya. Harganya 800 ribuan. Terus dia tuh udah waterproof. Jadinya enak gitu, nggak basah juga. Selama pakai ini sih enak sih gitu. Terus kemarin coba untuk ke Gunung Guntur yang lumayan jarak tempuhnya juga enak. Terus kemarin pas di Gunung Guntur juga dapat hujan juga, jadi enak banget gitu. Ini sih kalau misalnya waterproof, terus dia nanti bisa kita selama jarak tempuh 8 km dia udah bisa kering lagi gitu. Outsole-nya tuh lumayan keras, jadi dia tuh bisa nahan benturan gitu. Kekurangannya itu karena dia ini tinggi sampai di atas mata kaki sedikit, jadi agak sedikit sakit kalau mulai nanjak yang terlalu tinggi gitu. Terus insole-nya juga oke lah, tapi nggak empuk-empuk banget gitu. So far 7 lah buat sepatu ini. Tapi udah berapa kali dipakai nih? Ini udah lumayan. Ini udah ke Gunung Bongkok, ke Gunung Guntur, Papandayan. Ini sepatu bersejarah juga. Oke. Cobain sepatu pertama dong. Sepatu pertama sebenarnya ini Quechua ya, yang 500 Evo Fit gitu ya. Mungkin udah sering lihat juga teman-teman, tapi mungkin bisa aku sedikit review. Jadi dia tuh kayak sepatu yang sebenarnya sih nggak terlalu full buat naik gunung sih kalau menurut aku, karena aku juga bisa pakai ini kalau misalnya kita kayak mau hiking ringan aja atau cross training gitu kali ya. Cuman kalau untuk lari sih I don't recommend karena ininya nggak light, jadi agak berat. Cuman karena aku pikir, kayaknya belum terlalu inline sama sepatu-sepatu yang tinggi gitu, atau yang mid cut atau high cut boots buat hiking. Aku belum merasa nyaman. Memang dari dulu sukanya sepatu pendek gini. Nah terus akhirnya cobalah kan. Ini juga udah naik berapa gunung ya, lumayan sih 3 ya. Mungkin 3 atau 2 ya, lupa. Bahannya juga mix fabric, jadi kalau kita lihat dari atas itu ada sweatnya, terus sweatnya juga cukup waterproof, rubbernya tuh di depan sama belakang yang cukup keras, jadi bisa buat paling nggak bisa buat tahan kalau ada batu atau apa segala macam ya. Sole luarnya lumayan tebel, dan ya kalau sepatu gunung pasti bawahnya gini ya, ada gripnya. Cuman yang masalah karena ini I can say low cut, jadi pendek gitu ya. Jadi pas dipakai buat gunung-gunung yang berkerikil, I don't think it's a good choice. Kenapa? Karena pasir-pasirnya pada masuk. Belum pernah cedera sih pakai ini, tapi pernah hampir ankle. Jadi hampir kayak gitu loh karena ini pendek. Waktu di Gunung Guntur ada videonya ya. Hai, pelajaran 101 naik gunung. Ini sepatu yang bener. Ada kerikil deh. Iya. Biarin aja dia pakai sepatu pendek, enggak sepatu tinggi. Nanti juga paling ke Gunung Guntur batunya pada masuk kalau pasirnya, bener kan? I like these shoes. Masih aku pakai juga karena cukup kokoh. Jadi I can say 7.5 lah, 7,5 lah buat sport. Oke, kita lanjut ke sepatu berikutnya. Punyanya Mbak Sarah. Ini Array Wave. Sepatu Array Wave ini nggak mahal juga, masih masuk kantong lah.
harganya 500 ribuan dan bagus lah, ibaratnya 500 ribuan naik gunung gitu udah worth it, nggak takut kelupas gitu. Oke. So far sih ini enak ya dipakainya, cuman kekurangannya itu dia di talinya agak pendek gitu. Jadi kalau nanti Talinya pas agak lagi ya agak Oh, pendek, oke. jadi pas dia naik gunung itu Coba kita iketin. Kita iketin dulu. jadi kalau lagi dipakai naik gunung tuh talinya suka kebuka gitu. Jadi kalau misalnya dia Kan kalau lihat bisa double gitu ya. ya, terus dia di bagian pergelangan kaki juga karena dia bentuknya agak sedikit rata, dia lumayan sakit di bagian lehernya dia, dan di bagian lidahnya ini agak keras, jadi ya sedikit sakit lah. Tapi Karena- ini kita bangga loh, ini produk Indonesia loh. Ya, tapi ini mungkin bisa dilembutkan lagi sedikit. Untuk midsole-nya dia udah pakai yang Eva. Ini nggak waterproof, jadi masih kalau kena hujan Ya rembes-rembes ya, dikit rembes-rembes lah. sedikit lah gitu. Cuman karena dia full, jadi masih bisa terlindungi lah. Berapa Mbak? Berapa Mbak? Ya, sebagai pengguna dari 1 sampai 10 berapa nih nilainya? Cukup, Pak. 1 sampai 10 kira-kira berapa? 6. Waduh. Semangat, Rey. Kita geser ke sebelahnya sepatunya Basara lagi. Ini adalah Eiger Natoa Smith 2.5. Ini mid cut gitu ya. Jadi dia masih nggak tinggi, nggak pendek, jadi mid cut. Memang untuk hiking ringan, terus kemudian juga bisa buat daily use. Tapi ya kalau hiking ringan kayaknya ini udah lebih safety deh. Lihat kan udah kelihatan dari posturnya, dia juga lebih compact gitu ya kalau kita lihat. Mix sebenarnya, mix fabric juga, ada sweatnya, ada how can we say this? Ada sweatnya, ada rubbernya, ada hard rubbernya, outsole-nya juga tebel. Terus kemudian ini juga ada berpori ya, ada fabrik berporinya juga di sini. Mungkin buat lumayan ya, buat sirkulasi udara juga oke kali. Nah terus warnanya juga nggak macam-macam, cukup simple, jadi bisa unisex juga nih, bisa buat cewek, bisa buat cowok. Memiliki juga nih daya evaporasi yang tinggi, jadi cepat kering juga. Kalau lembab cepat kering, terus juga cukup ringan. Mungkin lebih ringan ini ya. Iya. Jadi kalau kita lihat lebih ringan ini tuh. Harganya berapa ini Mas? Sepatunya Basara. Oke, jadi kalau nggak lagi diskon, harganya mungkin di atas 1 juta. Tapi pas itu belinya diskon, jadi sekitar 800.000. Berapa poinnya Mbak? 8. 8.0, berarti ini cukup memuaskan ya. Sekarang ke sepatunya Mas Agi. Gede banget ya sepatunya. Hampir semuka aku. Yang ini Mas Agi pakai sepatu Arey Arkansas. Ini yang middle cut gitu. Terus dipakainya nyaman. Cuma insole-nya lebih baik kalau untuk yang pakai Arey cowok-cowok gitu ya. Mungkin bisa diganti sama insole sepatu sport kali. Terus Bisa ya? bisa gitu. Terus ini tuh udah semi waterproof. Untuk talinya sendiri ya kurang panjang lagi sih ya. Are kayaknya emang agak sedikit harus tambah panjangin tali sepatu deh kayaknya. Bahannya sweat, terus dia ada bahannya sweat semi waterproof, terus juga. Tapi untuk harga sih, ini harganya berapa ya kemarin ya Mas Agi ya? Oh ini harganya 500-an. Terus midsole-nya udah pakai Eva juga. Terus outsole-nya dia tuh ada rubbernya gitu loh. Jadi ini juga udah dipakai sama Mas Agi ke beberapa gunung yang udah kita naikin gitu. Nilai sepatunya tapi 8 loh. Waduh, kalau memang 8 berarti nyaman Mungkin sih, masih nyaman ya, sih. kekurangan cuman mungkin di insole-nya aja kali ya karena dia keras kan. Jadi Tapi ini mungkin nyaman ya. untuk pergelangan kakinya masih aman dan nyaman kayaknya deh. Gitu. Oke.
Eiger Tarantula 2.0. Nah, di sini hitungannya sih masih mid cut ya, belum high cut banget, cuman agak tinggi. Mid cutnya tuh agak tinggi. Kalau high cut kan segini ya kurang lebih ya. Nah, kalau low cutnya kan segini. Nah, cuman ini mid cut yang agak tinggi sedikit lah gitu. Nah, ini waktu itu aku pakai kemana ya? Artapella juga. Harganya tuh sekitar 1.250, 1.250.000, tapi kalau diskon ya mungkin bisa dapat 900.000. Nah, tergantung bulan diskonnya Eiger ya. Sepatu yang aku ngerasa nyaman, cukup nyaman gitu ya, karena melindungi banget semua posisi atau semua bagian dari kaki yang memang aku butuh pakai. Jelas banget tanda kelihatan itu kanan. Ya Allah, malah ketawa lagi gue. Biar bisa konsisten dan stabil dalam mendaki. Nah, oke, kita langsung ke spesifikasinya. Kita lihat juga ya, waterproof juga, ada tulisan di sini waterproof, tahan air. Terus juga permukaan kulitnya juga cukup oke, kayak di depan nih hard console nih. Kalau bisa dilihat mix fabrik ya, jadi bahannya campur, ada hard console-nya, ada rubbernya, ada sweatnya, ada juga pori-porinya nih buat breathable-nya. Terus nama konsol bawahnya ini itu Vibram Predator outsole. Nah, yang dalamnya sama ya, Ortholite juga. Jadi buat tadi aku bilang yang punya sakit-sakit plantar fascia atau segala macam, dengan Ortholite ini dia jadi nyaman di insole-nya. Terus ada nah itu, terus dari talinya juga cukup enak ya karena panjang. Talinya panjang sih. So, kita bisa tergantung nih. Biasa kan settingan kalau naik tuh kan agak dilonggarin bagian lidahnya, tapi kalau turun itu kan bagian lidahnya kita ada punya satu strategi sendiri ya, biar dia nahan pas turun tuh ketahan di atas gitu loh. Jadi sepatu ini punya spesifikasi untuk mengisi itu semua dengan harga sekitar 1.200.000 won. Kalau diskon mungkin bisa 900-an. Ini sangat worth it sih buat aku karena nyaman banget. Pasti nilai ini ya 8,5. Oke. There you go. Lanjut ke sepatu terakhir. Ini sepatunya lumayan aku sudah incar-incar sebenarnya. Setiap datang ke store-nya selalu pengen beli itu, tapi nggak jadi-jadi. Ini ada Eiger Walton, eye catching, warnanya ungu. Terus dia sama kayak sepatunya Balkis. Outsole-nya Vibram. Jadi kalau injak batu tuh udah benar-benar kayak nggak berasa gitu. Terus midsole-nya juga dipakai yang Eva sama. Terus dia tuh benar-benar waterproof, dan emang kemarin sempat juga di Artapella itu karena ini ya becek banget. Terus hujan, itu tuh benar-benar kos kaki tuh di dalam masih kering. Terus bahannya pakai bahan yang sweat. Dia juga pakai Ortholite insole. Ini empuk banget sih. Beneran. Jadi kemarin nyobain ke Artapella yang jarak landainya tuh nggak terlalu curam, cuman dia enak banget, empuk, bener-bener empuk dan nggak sakit pada saat turun. Mungkin bisa direkomendasikan. Ini harganya tuh 1,3an ya. Cuman ada kekurangannya juga nih. Kemarin baru 1 kali pakai ya. Nggak tahu apa kita salah nyimpen itu. Di bagian-bagian outsole-nya tuh udah mulai kebuka sedikit gitu. Mungkin ada masukan gimana cara nyimpen yang baik. Mungkin bisa dijawab di komen. Jadi tuh ini di laundry gitu loh, dry laundry sebenarnya, and then masukin ke dalam plastik. Nah, nggak tahu apakah memang kalau udah bersih dicuci harus dibuka kayaknya biar ada pergerakan ya udara, atau memang pada saat di Artapella lumayan banyak material yang masuk ya. Iya betul. Kalau dipakainya ini walaupun lebih tinggi dibandingkan sepatu saya yang sebelumnya, cuman ini lebih enak gitu. Nah, saya mau coba lagi nanti ke gunung yang lebih tinggi ya. Poinnya 8,5 lah sampai ketemu yang nilai 10. Oke, wow, itu cukup memuaskan juga sih berarti kayak sepatu aku. Sebenarnya kita di sini nggak ada persaingan merek atau brand karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya sendiri. Dan bener-bener tergantung dengan medannya mau kemana. Kalau cukup mau santai bisa pakai yang mana. Jadi sebenarnya saling mengisi aja kekurangan. Sebenarnya semuanya bisa dan sangat direkomendasikan ya. Kalau nggak pasti kita nggak bakal beli juga. Cuman memang untuk pelajaran aja, kalau masih pemula lebih baik pilih sepatunya yang sangat menjaga. Masukan ya untuk
pendaki-pendaki juga, saya suka ngeliatin kayak naik gunung pakai sendal jepit, naik gunung pakai. Tapi kalau udah nggak jago pakai nggak apa-apa gitu. sih. Iya juga sih, cuman kan lebih baik menjaga kakinya. Mungkin saat ini tidak sakit, tapi suatu saat kan nggak tahu gitu. Dan mudah-mudahan tadi harga-harga yang udah kita munculin dengan spesifikasi masing-masing bisa jadi masukan dan pilihan buat kamu. Oke, kita akan lanjut lagi review berikutnya di part soal tas-tas gunung yang udah kita pakai, seperti apa sih kekurangan kelebihannya, mungkin bisa jadi pilihan buat kamu. Dah.